yang lebih penting, kegiatan-kegiatan seperti ini memang sering kami lakukan, tujuannya untuk mensosialisasi bagaimana LSM ini bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, dan sekaligus memberikan sebuah edukasi atau pendidikan ke pengurus, khususnya anggota, menjadi lembaga swadaya masyarakat itu yaitu bergerak di sosial dan bersinergi, di mana di tengah-tengah masyarakat pasti ada namanya Pak Kasun, Pak Lurah, dan Pak Camat. Kita harus bersinergi. Jadi lembaga itu bukan kita mencari titik kesalahan atau mencari titik kelemahan. Dan yang kami tekankan di LSM PMDM ini tidak ada gerakan-gerakan yang berorientasi premanisme atau bergerak arogan, karena kita diikat oleh ADRT, yaitu aturan di dalam kelembagaan. Pergerakan kita cukup di sosial, berkomunikasi, dan apabila nanti ada penemuan-penemuan yang memang harus kita luruskan, maka kita sampaikan ke instansi-instansi yang terkait. Melihat cerita yang di luar dan berita-berita yang viral saat ini, banyak ormas-ormas lembaga yang dijustis atau dinilai premanisme, sehingga kami tergerak bagaimana kita memberikan suatu sosialisasi dan sajian ke masyarakat bahwa kami hadir di tengah-tengah masyarakat itu yaitu memberikan suatu tambahan gerakan atau kegiatan yang menyempurnakan yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contoh mungkin di salah satu warga ada yang perlu kepengurusan sisi birokrasi atau sisi sosial, mungkin kami bisa bantu. Jadi lembaga swadaya masyarakat itu ada fungsi dan foksi, bukan lembaga swadaya masyarakat dolek-dolek kesalahan terus bagaimana desa itu justice jelek, tidak sebenarnya. Tapi dengan adanya kami ini memberikan suatu sajian bagaimana pergerakan-pergerakan di desa ini akan semakin sempurna dan menjaga kekondusifan di masyarakat. Bukan dengan hadirnya kami malah menambah suatu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Makanya LSM kami memberikan suatu edukasi dan pendidikan yang tidak henti-hentinya kepada anggota dan menekankan kepada anggota agar lebih persuasif di dalam untuk penyampaian, tidak dengan mentang-mentang jadi LSM dengan pakai arogan atau pakai gerakan-gerakan yang memunculkan suatu kegaduhan di masyarakat. Kami sepakat dengan adanya saat ini pemerintah memerangi adanya premanisme, di mana di kota-kota besar orang berbaju ormas, orang berbaju lembaga menjadi bagian-bagian premanisme, oknum maksudnya. Nah, kami sepakat, tapi kami juga tidak sepakat apabila kami harus dinilai sama. Karena apa? Bentuk kami bisa sama, tapi pekerjaan atau yang kami pegang belum tentu sama. Buktinya banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat ini kadangkala tabu dengan adanya hukum atau undang-undang, yang kadangkala masyarakat saling bertanya-tanya dikala memang di desa ada pembangunan, ini pembangunan dari mana, unsurnya bagaimana, caranya seperti apa. Disitulah bentuknya lembaga swadaya masyarakat ini memberikan suatu pemahaman ke masyarakat bahwa bangunan-bangunan seperti ini memang harus menjadi program dan atensi di negara untuk negara ini mulai diberikan sajian sebuah bangunan-bangunan agar desanya tidak ketinggalan. Dan kadangkala pemerintah ini juga butuh didorong, butuh diberitahu agar tahu masyarakatnya masih ada yang kekurangan. Contoh, bedah rumah sampai saat ini itu selalu disosialisasikan, selalu disampaikan. Kenapa? Karena di Pasuruan saja masih ada masyarakat yang masih butuh dengan adanya bedah rumah.
yang kadangkala kita didukung, kita kawal bagaimana program ini berjalan dan nyampe ke tempat yang tempatnya, kan begitu. Jadi jangan langsung di justice, oh ini LSM, saya Gus Ujai ketua umumnya, ya saya sebagai pendiri itu punya tujuan mendirikan sebuah lembaga. Apa tujuan saya? Yaitu gerbangnya untuk perbuatan-perbuatan menambah kegiatan sosial. Jadi tidak ada di dalam anggota kami itu turun ke turun ke desa-desa atau mencari jalan, enggak lah. Tapi kalau kami diundang untuk sinergi atau bercerita bagaimana baiknya dan bagaimana program ini berjalan dengan sesuai harapan. Jadi kadang-kala kan program pemerintah yang dari atas ini, yang turun di bawah ini menjadi kepentingan berjamaah. Ya, turunnya 1 juta, diketok mana sampai turunnya di masyarakat ini tidak sesuai dengan harapan. Nah, tapi ini juga oknum, tidak semua, jangan dipukul rata, tidak semua pembangunan itu seperti itu. Nah, makanya saya memberikan suatu edukasi ke teman-teman kami. Jangan pernah menjudge atau membuat nilai spek yang oh ini pemerintah salah, tidak. Tapi kadang-kala butuh diingatkan, butuh disampaikan agar apa? Agar perjalanan dan tatanan di desa atau baik pemerintahan kabupaten ini berjalan sesuai dengan harapan dan undang-undang yang ada. Karena undang-undangnya semakin berubah-ubah, Pak. Ya mohon maaf saya sentil sedikit karena ada Pak Kasumnya. Berubah-ubah. Sekarang ini efisiensi, di mana pembangunan sudah mulai dipotong semua. Ya, lewat kena efisiensi, program-program kerja Musdes yang sudah dibangun, yang sudah dirancang di 2024, ini di 2025 ini tidak bisa jalan karena dipotong oleh efisiensi, yaitu potongan 50%. Lah lek saiki pembangunan dipotong 50%, jane bangun 5, akhirnya turun telu kan tidak kayak dindi. Sampai di mereka masih apa kader ya. Nah, kadang-kala menjadi pro dan kontra di masyarakat. Nah disinilah lembaga swadaya masyarakat ini menyampaikan ke masyarakat. Ini seperti ini, tatanan sekarang pemerintah seperti ini. Belum lagi sekarang ditambah dengan program adanya Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih ini jalannya bersama dengan BUMDes. Hampir tidak bedanya SK-nya dari kementerian. Koperasi Merah Putih. Jalannya yang diputar juga pendapatan dari desa yang dikembalikan ke desa. Cuma bedanya lek BUMDes ada pendapatan yang kadang-kadang laporannya tidak selesai. Tapi lek Koperasi Merah Putih ada pendapatan dikeluarkan tidak ada laporan, maka siap-siap ngandang. Ini sekarang hukumnya tajam sekarang dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini. Landep, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Nah ini undang-undang yang harus kita sampaikan ke masyarakat agar masyarakat lebih paham. Belum lagi ada bantuan-bantuan yang sudah berjalan seperti BBNT, terus PKH. Sekarang kan diubah-ubah. Dulu BBNT dan PKH lewat BNI, ya. Sekarang beda lewat kantor pos, ya. Kadang-kala masyarakat itu juga tidak paham bagaimana cara pengajuannya. Wis ngajokno aku iki wis, tapi kok gak oleh. Oh iki gak oleh, gak dipilih mbek desanya. Desa tidak ikut campur dalam pemilihan. Penetapannya yaitu dari pusat. Cuma desa ini mengajukan. Lek anjane keluputan maka jangan berhenti untuk mengajukan ke atas. Agar apa? Agar tetap pemerintah pusat itu tahu bahwa ono sing ketinggalan. Belum lagi sekarang ini akan ada bantuan sekian M dari pemerintah. Sampai sempat kemarin ada salah satu Pak Lurah di Jakarta ini bertanya di rapat MPR, kalau kita mendapat bantuan, ini bentuknya ini bantuan apa mengembalikan? Lek mengembalikan desa ini, tekondi dari mana saya mengembalikan? Apakah dari DD? Apa dari tiap tahun ini? Ini juga program-program yang di tengah-tengah masyarakat mulai jadi polemik. Untuk Kabupaten Pasuruan sekarang ini yang menjadi